Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Eka Purnia dengan NIM SSI 2023 037727. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah yang berjudul Indobird Optimization for Sentiment Analysis on DeepSeek App Review yang dipublikasikan di jurnal IGCCS atau Indonesian Journal of Computing and Cyberthink System. Untuk selanjutnya, mari kita mulai aja untuk ke slide yang pertama. Nah, kita bisa lihat sendiri untuk ke konten selanjutnya kita bakalan kenali dulu beberapa identitas jurnal ini ya. Untuk artikel ini tuh ditulis sama 6 penulis, yaitu Mohsunan, Yunik Desire, Resiloy, Desi Endriani, Cici Suhaini, Bagus Sahartono, Giri Alfa Dito. Untuk semuanya itu tokoh-tokoh tersebut berafiliasi dengan Departemen Statistika dan Sains Data ya, SSNI IPB University Bogor. Jurnal IGCCS sendiri memiliki ISSN cetak 1978 per 1520 dan ISSN online-nya 2460 per 27258 yang merupakan jurnal berreputasi di bidang komputasi sistem cyber Indonesia, dan artikel ini berstatus submit ya di tahun 2025 sehingga tergolong sangat baru dan relevan di perkembangan teknologi saat ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan ke artikel selanjutnya ya. Sekarang kita masuk di inti artikel, yaitu ada latar belakang. Penelitian ini berangkat dari pentingnya analisis sentimen ya teman-teman di era digital, khususnya memahami opini penggunaan pada ulasan aplikasi. Indobird sebagai model natural language processing berbasis untuk bahasa Indonesia menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya linguistik. Untuk rumusan masalahnya itu adalah bagaimana meningkatkan kinerja Indobird untuk analisis sentimen ulasan DeepSeek di Play Store menggunakan argumentasi data dan hyperman tuning. Penelitian ini itu membatasi diri pada ulasan bahasa Indonesia di aplikasi DeepSeek periode Januari hingga Mei 2025 dengan total 2.672 data ya. Teknik argumentasi yang digunakan menggunakan Black-Translation Indonesia, Inggris menggunakan Mariam-MT, sementara menggunakan hypermeta yang cukup tuning mencakup jumlah epoch, learning rate, dan juga batch size gitu ya. Untuk selanjutnya itu ada metode yang digunakan cukup kompresif ya di bagian ini. Alurnya dimulai dari scraping data ulasan, kemudian pelabelan otomatis menggunakan GPT-4o dengan 3 kelas sentimen, positif, negatif, dan netral. Lalu dilakukan speed data 60 banding 20 banding 20 juga. Dan kemudian melalui proses argumentasi, black translation, processing, fine tuning, hingga evaluasi menggunakan metrik akurasi procession. Recall dari 4-1 score yang diperoleh sangat menjanjikan ya teman-teman, konfigurasinya terbaik dan hasilnya itu ada epoch sama dengan 10, learning rate 2e/5, ada batch size 16 dengan argumentasi menghasilkan akurasi 93/95%, dan untuk 4-1 skornya itu 0,94. Sebagai perbandingan, tanpa argumentasi akuratnya cukup tinggi dan hanya mencapai 89 sampai 0,4, dan baseline random forest hanya 85,30% saja. Untuk selanjutnya ini ada analisis
dari reviewer gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk ininya. Sebagai reviewer, saya menilai relevansi permasalahannya cukup tinggi. Keterbatasan data bahasa Indonesia untuk NLP adalah tantangannya nyata berdampak luas dan pemilihan DeepSeek sebagai objek sangat kontekstual ya, mengingat besarnya volume ulasan yang tersedia. Yang patut diapresiasi adalah penggunaan GPT-4o sebagai auto-labeler yang validasinya manual menghasilkan Cohen kappa 0,959. Nilainya sangat tinggi dan yang pastinya menunjukkan rehabilitasi label yang kuat ya. Namun demikian, ada beberapa catatan metodologi ya. Pertama, Gauge search dengan 24 konfigurasi memang menyeluruh, tetapi boros untuk komputasi ya. Metode seperti Bayesian operation bisa lebih efisien. Kedua, penelitian ini hanya mengevaluasi satu teknik argumentasi, yaitu black transition, tanpa membandingkan dengan teknik lainnya seperti synonym replacement atau paraphrase generation. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya, kita bisa lihat grafiknya seperti ini ya. Melihat perbandingan akurasi terlihat jelas bahwa argumentasi dan memberikan dampak yang sangat signifikan ya, dari baseline random forest di angka 85,30, kemudian model tanpa argumentasi mencapai 89,04 dengan argumentasi melompat ke 93 sampai 95. Peningkatannya hampir 5 poin presentasinya. Yang memperkuat semua temuan ini adalah uji statistika pada pair test yang memberikan nilai P kurang dari 0,00001, yang artinya peningkatan ini bukan kebetulan, melainkan signifikan secara statistika. Dan hal ini memperkuat percayaan kita terhadap hasil penelitian. Selanjutnya ada beberapa nilai dan penelitian. Sekarang mari kita diskusikan untuk kontribusi ilmiah atau novel dari penelitian ini. Ada 4 kontribusi. Yang pertama itu merupakan studi optimisasi Indo-PAIR pertama pada ulasan DeepSeek ya. Jadi, nilai kebaruan yang jelas, keduanya penelitian ini memvalidasi penggunaan LMM, dalam hal ini GPT-4o, sebagai auto-labeler yang efisien dan reliable untuk korpus bahasa Indonesia. Ketiga, adanya bukti empiris melalui paper test menjadi klaim peningkatan performa bukan sekedar klaim, tetapi secara statistik. Yang keempat, ini menarik nih, ada perspektif dampak yang luas. Metodologi ini berpotensi diabsorpsi untuk bahasa-bahasa rumpun Austonesia lain seperti Melayu, Tagalog, Thai menghadapi tantangan yang serupa. Untuk kelebihan dan kekurangan penelitian ini, secara keseluruhan penelitian ini merupakan memiliki 5 kelebihan ya, yang menonjol. 1, pipeline yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, dan scraping hingga evaluasi. Terus yang kedua itu udah validasi label yang sangat kuat ya, dengan Cohen kappa 0,958. Yang ketiga itu ada eksperimen yang menyeluruh dengan 24 konfigurasi Gauge search dan baseline random forest. Yang keempat itu ada uji statistika yang membuktikan signifikasi hasil. Dan yang terakhir itu ada relevansi tinggi sebagai penelitian pertama tentang sentimen DeepSeek bahasa Indonesia. Namun di sisi lain itu ada 5 kekurangannya juga. Yang pertama itu generalisasi terbatas karena hanya satu plafon 5 bulan tergeneralisasi terbatas ya. Terus ada yang kedua, hanya satu teknik argumentasi black transition belum dibandingkan dengan synonym replacement dan paraphrase generation. Untuk yang ketiga, grid search tidak efisien komputasi ya. Bias optimization lebih hemat gitu ya. Dan untuk keempat itu biaya komputasi itu tinggi. Dan peningkatan performa
itu meningkat sih sebenarnya sih. Dan untuk yang kelima itu tidak ada aspek base sentiment analis untuk insight yang lebih granular. Nah, ini ada rekomendasi pengembangan ya. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, ada 6 rekomendasi yang diajukan untuk pengembangan penelitian ke depannya. Yang pertama itu ada eksplorasi varian teknik dari argumentasi seperti synonym replacement, terus ada paraphrase generation untuk dibandingkan dengan black transition. Dan untuk yang kedua itu ada gantikan GERD search dengan Bayesian optimization atau yang disebut dengan autonal raytune untuk efisiensi komputasi yang lebih baik. Terus yang ketiga itu ada perluasan dataset ke multi-domain dan multi-aplikasi, misalnya ChatGPT, Gemini, Copilot untuk generalisasi yang lebih luas. Keempat, kembangkan aspek based sentiment analis agar dapat menggali insight lebih seperti aspek UI, fitur, dan performa. Untuk yang kelima, itu adalah lakukan komprehensif dengan model transformer lain seperti XLNet, Roberta, Embed, dan XLMR. Keenam, coba adaptasi metodologi untuk bahasa serumun seperti Malaysia, Melayu, Tagalog, dan Thai. Kesimpulan dari viewer ini adalah sebagai penutup, saya menyampaikan kesimpulan viewer saya ya. Penelitian ini memberikan kontribusi yang solid dan relevan dalam bidang NLP bahasa Indonesia, khususnya analisis sentimen, aplikasi ulasan ya. 3 hal yang patut diapresiasi metodologi yang terstruktur dan pipeline yang reproducible, peningkatan akurasi yang signifikan sebesar 4,91 yang terbukti secara statik serta potensi transferabilitas ke bahasa sumber daya terbatas lainnya yang memperluas dampak ilmiah penelitian. Namun, demikian generalisasi perlu dilakukan dengan hati-hati, mengingat penelitian ini hanya mencakup satu aplikasi dan satu platform ya teman-teman. Validasi pada domain yang lebih luas diperlukan sebelum klaim yang bersifat universal dapat diajukan. Mungkin demikian presentasi jurnal yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas waktunya saya dan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.